Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 671-675. Bab 671. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, kehidupan Fendi Zanders cukup damai. Pada siang hari, dia menghadiri kelas di sekolah, dan pada malam hari, dia kembali ke rumah Ye Juechen untuk belajar seni bela diri kuno dan bertarung dengan Yuan Bao. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jingle bell. Fendi Zanders, yang sedang mengagumi kaki sutra hitam indah Qin Lan di kelas, tiba-tiba mendengar bel yang familiar. Fendi Zanders tanpa sadar menyentuh ponselnya, dan yakin ponselnya berdering. Tentu saja, para siswa di kelas mendengar ponsel Fendi Zanders berdering, dan menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Ekspresi wajah Fendi Zanders sangat memalukan. Qin Lan menatap Fendi Zanders dengan dingin, lalu berkata tanpa ekspresi, "Fendi Zanders, keluar." Qin Lan, seorang wanita, selalu memiliki ciri khas, yaitu di kelasnya, dia sama sekali tidak diperbolehkan bermain ponsel, atau tidur di kelasnya. Begitu Qin Lan mengetahuinya, dia akan langsung diusir. Fendi Zanders tidak terkecuali. Fendi Zanders berdiri tanpa daya, melirik ke arah Qin Lan, dan diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa Qin Lan ini benar-benar tidak menunjukkan kasih sayang pada dirinya sendiri. Meskipun Fendi Zanders sangat tidak yakin, Fendi Zanders tetap keluar kelas. Setelah berjalan keluar kelas, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Fang Zihua, jadi dia langsung menghubungkan panggilan tersebut. "Tuan Zanders, apakah Anda nyaman berbicara sekarang?" Fang Zihua bertanya sambil tersenyum. "Tadi tidak nyaman, tapi sekarang nyaman." Fendi Zanders menjawab dengan nada sangat tidak berdaya, dan kemudian melanjutkan bertanya, "Ada apa kamu menelepon saya?" "Apa, Tuan Zanders memang seperti ini? Beberapa waktu lalu, saya menelepon kembali manajer umum yang membidangi bisnis perusahaan kita di Asia Tenggara, karena penanggung jawab Asia Tenggara akan melapor kepada ketua setiap tahun. Laporkan ke ketua lama, sekarang ketua lama telah meninggal, inilah waktunya bagi Anda untuk bertemu dengan orang-orang di sana," kata Fang Zihua perlahan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia tertegun sejenak. Dia tahu di dalam hatinya bahwa orang yang bertanggung jawab atas Asia Tenggara yang disebutkan oleh Fang Zihua adalah Zhou Chaoyang, ayah Zhou Muxue. "Tidak bisakah aku bicara langsung padamu tentang pekerjaan?" Fendi Zanders menjawab dengan lembut. Saat ini, Fendi Zanders tidak ingin bertemu Zhou Chaoyang, dan dia tidak ingin Zhou Chaoyang mengetahui identitas aslinya. Dahi. Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresinya tampak sedikit tidak berdaya, dan dia berkata dengan suara rendah, "Tuan Zanders, saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan penanggung jawab di Asia Tenggara. Kami mengalami beberapa konflik saat itu. Jika Anda meminta saya untuk melapor kepada saya pikir dia pasti tidak akan setuju." Mendengar ini, Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak. Baru pada saat itulah dia mengingat hal-hal antara Fang Zihua dan Zhou Chaoyang. "Tuan Zanders, penanggung jawab Asia Tenggara, Zhou Chaoyang, sebenarnya sangat penting. Saya pikir sebaiknya Anda bertemu dengannya." Kali ini, Fang Zihua berkata lagi. Fendi Zanders memegang telepon dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa, jika itu masalahnya, maka saya akan menemuinya." Fendi Zanders merasa bukan masalah besar baginya untuk bertemu Zhou Chaoyang. Ingatkan saja Zhou Chaoyang untuk tidak memberitahu Zhou Muxue identitasnya setelah pertemuan. Dan jika ini masalahnya, Zhou Chaoyang seharusnya tidak mempersulit dirinya lagi. "Tuan Zanders, haruskah saya mengirim seseorang untuk menjemput Anda besok?" Melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, Fang Zihua buru-buru bertanya. "Jangan terlalu merepotkan, beritahu saja alamatnya, dan aku akan pergi ke sana," kata Fendi Zanders ringan setelah berpikir sejenak. "Tuan Zanders, Anda mungkin tidak bisa pergi ke tempat itu sendirian. Saya akan mengizinkan Anda bertemu Zhou Chaoyang, penanggung jawab Asia Tenggara, di Provinsi Nanyu," kata Fang Zihua perlahan. "Bertemu di Provinsi Nanyu." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia tertegun sejenak dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Benar, Tuan Zanders. Besok adalah hari di mana 4 provinsi besar Provinsi Dongjiang, Provinsi Nanyu, dan Provinsi Sanan akan mengadakan pertemuan pertukaran. Pada saat itu, banyak bos yang akan hadir, dan di sana juga akan menjadi kompetisi pencak silat. Ini hasil dari kompetisi pencak silat mungkin terkait dengan banyak kepentingan," kata Fang Zihua perlahan. "Apakah kamu akan berpartisipasi dalam turnamen ini juga?" Setelah Fendi Zanders tertegun sejenak, dia bertanya dengan lembut. "Tentu saja saya tidak perlu mengikuti kompetisi pencak silat ini. Lagi pula, banyak perusahaan di 4 provinsi ini yang berada di bawah kendali saya. Mereka yang mengikuti kompetisi pencak silat umumnya menjalankan misi Tao.
Bisnis serius seperti saya, bukankah saya akan pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri? Saya hanya pergi untuk melihat kegembiraannya. Fang Zihua menjawab Fendi Zanders sambil tersenyum, dan kemudian melanjutkan, di Provinsi Dongjiang kami, Xie Huaqiang dan Zhou Chao yang akan berpartisipasi. Mengapa Zhou Chao yang mewakili Provinsi Dongjiang kami untuk berpartisipasi dalam turnamen ini? Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi sedikit tidak berdaya. Masuk akal bahwa Zhou Chao yang tidak ada hubungannya dengan geng di 4 provinsi besar kami, tetapi Zhou Chao yang, Xie Huaqiang dan saya semuanya berasal dari perusahaan yang sama, jadi Xie Huaqiang mewakili kepentingan perusahaan kami. Begitu Xie Huaqiang adalah di jika turnamen gagal, kepentingan perusahaan akan terpengaruh, dan Zhou Chao yang memiliki pengawal dengan keterampilan yang baik, jadi setiap kali turnamen datang, Zhou Chao yang harus pergi membantu. Fang Zihua menjelaskan dengan sangat sabar. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia tiba-tiba sadar. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Fang Zihua, Xie Huaqiang, dan Zhou Chao yang sebenarnya berasal dari perusahaan yang sama. Untuk mencegah Xie Huaqiang mengalami kecelakaan kali ini, wajar jika Zhou Zhao yang membantu di masa lalu. Tuan Zanders, jika Anda tidak punya pekerjaan lain, saya sarankan Anda pergi dan melihat-lihat. Bagaimanapun, mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri adalah pejuang yang relatif terkenal dari 4 provinsi kami. Duel antar pejuang masih berlangsung. Sangat menarik. Fang Zihua melanjutkan. Semua yang berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri adalah pejuang. Setelah mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders langsung tertarik. Benar, orang biasa pasti tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri, dan bahkan jika mereka melakukannya, orang biasa itu tidak memiliki peluang untuk menang di depan para pejuang. Kata Fang Zihua buru-buru. Baiklah kalau begitu, biarkan seseorang menjemputku besok pagi. Fendi Zanders tahu bahwa besok adalah hari Sabtu, dan kebetulan dia tidak ada pekerjaan. Selain itu, dia telah berlatih seni bela diri kuno baru-baru ini, dan dia juga sangat tertarik dengan seniman bela diri, jadi dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihatnya. Oke. Fang Zihua setuju sambil tersenyum, lalu menutup telepon. Bab 672. Karena dia akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri bersama Fang Zihua dan yang lainnya besok, Fendi Zanders tidak pergi bertarung dengan Yuan Bao malam itu. Sebaliknya, dia kembali ke Dijing Manor dan beristirahat malam dengan nyenyak. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Zanders hanya mandi, lalu berpakaian dan keluar dari villa. Begitu Fendi Zanders keluar dari villa, dia melihat mobil bisnis putih Fang Zihua. Karena banyak orang yang akan mengikuti kompetisi pencak silat hari ini, Fang Zihua secara khusus meminta pengemudi untuk mengendarai Lincoln Extended. Setelah Fendi Zanders masuk ke dalam mobil, dia menemukan bahwa interior mobil didekorasi dengan sangat mewah, memberikan kesan seperti istana yang bergerak. Fang Zihua dan Xie Huaqiang semuanya ada di dalam mobil, dan tentu saja ada wajah asing di dalam mobil, seorang pria paruh baya dengan bekas luka di wajahnya. Pengawal Fang Zihua dan Xie Huaqiang duduk di mobil lain. Sebuah mobil Lincoln putih terbentang dan 5 mobil Mercedes-Benz G besar melaju langsung menuju lokasi Provinsi Nanyu. Provinsi Nanyu tidak terlalu jauh dari Provinsi Dongjiang, dan dapat dicapai dalam waktu sekitar 3 jam. Jika jaraknya jauh, Fang Zihua dan yang lainnya pasti langsung berangkat dengan helikopter. Tuan Zanders, ini Tuan Li Changhu, seorang pejuang yang sangat terkenal di Provinsi Dongjiang kami. Xie Huaqiang menunjuk pria paruh baya di sampingnya dan memperkenalkan Fendi Zanders dengan lembut. Halo, Tuan Zanders. Li Changhu sepertinya sudah mengetahui identitas Fendi Zanders sejak lama, jadi dia sangat hormat ketika berbicara dengan Fendi Zanders. Fendi Zanders menoleh dan menatap Li Changhu dengan ringan, dan berkata dengan lembut, halo. Tuan Zanders, Guru Li selalu menjadi perwakilan komunitas seni bela diri Provinsi Dongjiang kami, dan kali ini dia juga mewakili Provinsi Dongjiang kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Xie Huaqiang berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Siapa yang lebih baik antara dia dan Long Chao? Setelah Fendi Zanders berpikir sejenak, dia bertanya dengan lembut. Tentu saja Long Chao luar biasa, aku tidak setingkat dengan Long Chao. Setelah Li Changhu mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia buru-buru membalas Fendi Zanders. Karena Long Chao lebih kuat darinya, mengapa Long Chao tidak berpartisipasi dalam turnamen? Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak semakin bingung. Long Chao bukanlah sesuatu yang bisa saya undang. Long Chao adalah pengawal Anda, Tuan Zanders. Dia hanya akan pergi ke kompetisi seni bela diri kecuali Anda meminta Tuan Zanders untuk melakukannya. Jika tidak ada perintah dari Anda, dia tidak akan pergi berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri tingkat ini. Xie Huaqiang buru-buru menjawab Fendi Zanders. Kalau begitu, apakah Long Chao akan mengikuti kali ini? Fendi Zanders memandang Xie Huaqiang dan bertanya. Tuan Zanders, karena kami melindungimu kali ini, Long Chao tidak mengikuti. Jawab Fang Zihua. Oh. Fendi Zanders mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi.
Setelah Xie Huaqiang dan Fang Zihua melihat Fendi Zanders tidak berbicara, mereka secara alami menjadi diam. 3 jam kemudian, mobil bisnis berhenti di gerbang kota kecil bernama Kota Xishan. Tuan Zanders, ini dia. Fang Zihua berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu keluar dari mobil. Setelah turun dari mobil, Fendi Zanders mengamati sebentar lingkungan sekitar, dan menemukan bahwa sudah banyak turis di Kota Xishan. Namun lingkungan di Kota Xishan sangat biasa, membuat orang merasa seperti pedesaan di tahun 1990-an. Mengapa turnamen diadakan di tempat seperti itu? Fendi Zanders menoleh ke Fang Zihua dan bertanya. Karena adat istiadat rakyat di sini relatif kuat, dan letaknya di daerah terpencil di Provinsi Nanyu, jadi tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau diadakan di Jiangcheng pasti akan ada yang mengawasi. Tanda seru petik 2. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dan berkata sambil tersenyum. Begitulah. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Biasanya tidak banyak turis di sini, tapi hanya jika diadakan kompetisi pencak silat, wisatawannya akan lebih banyak. Penduduk di kota juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak uang, jadi mereka juga sangat senang mengadakannya. Kompetisi seni bela diri ini, banyak orang merujuk pada turnamen seni bela diri ini untuk hidup. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Fendi Zanders dan Fang Zihua berjalan menuju kota sambil mengobrol. Setelah beberapa saat, semua orang berhenti di depan sebuah hotel megah. Saat ini, beberapa pria berkostum lokal sudah menunggu di depan pintu. Ketika mereka melihat Xie Huaqiang dan Fang Zihua, mereka buru-buru menyapa mereka dengan senyuman, dan kemudian berteriak dengan hormat, Tuan Fang, Tuan Xie, kalian berdua di sini. Tuan Zanders, ini adalah Presiden Wang dari bela diri ini turnamen seni, bertanggung jawab atas pekerjaan resepsi. Fang Zihua menoleh dan memperkenalkan Fendi Zanders. Presiden Wang, saya hanya seorang pesuruh, panggil saja saya Xiao Wang. Setelah mendengar kata-kata Fang Zihua, Presiden Wang buru-buru berteriak, lalu menoleh ke Fang Zihua dan bertanya, Presiden Fang, siapakah tuan muda ini? Tuan Zanders. Fang Zihua menjawab dengan ringan, tapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Lagi pula, dia tidak perlu menjelaskan kepada orang seperti ini. Presiden Wang sangat pintar, dan memiliki hubungan yang kuat dengan kota Xishan. Dia biasanya menunggu kompetisi seni bela diri untuk menghasilkan uang. Dan hotel di belakangnya juga siap menerima pukulan besar seperti Fang Zihua dan Xie Huaqiang. Selama mereka bisa melakukan pukulan besar ini dengan baik, mereka tidak akan takut kehabisan uang. Presiden Wang bisa mendapatkan jutaan dolar dengan mengadakan turnamen bela diri yang masih cukup mencengangkan bagi penduduk kota kecil. Pimpinan Wang telah bertemu dengan berbagai macam pria besar selama bertahun-tahun, jadi dia tahu cara membaca kata-kata dan sikap. Tentu saja, dia tahu bahwa di antara orang-orang ini, Fendi Zanders seharusnya memiliki status tertinggi. Bahkan bos setingkat Fang Zihua pun kagum pada Fendi Zanders, yang cukup membuktikan betapa menakutkannya latar belakang Fendi Zanders. Presiden Wang pun berinisiatif menyapa Fendi Zanders, namun sikap Fendi Zanders sangat dingin. Jadi Presiden Wang tidak berani lagi mendekati Fendi Zanders, jadi dia harus memimpin semua orang ke hotel. Setelah memasuki hotel, 5 atau 6 wanita cantik berpenampilan halus dan sosok seksi langsung menyambutnya, diiringi semburan wangi yang menyegarkan. Meski keindahannya tidak segenit dan menawan seperti yang ada di kota-kota besar, namun keindahannya memberikan kesan awet muda dan cantik. Jika Anda bos besar yang terbiasa dengan makanan lezat dari pegunungan dan laut, melihat keindahan tersebut pasti akan membuat Anda tersesat. Presiden Wang mengetahui bahwa identitas dan latar belakang Fendi Zanders tidak sederhana, jadi dia langsung mengatur gadis tercantik di sisi Fendi Zanders, dan menyuruh gadis itu untuk menjaga Fendi Zanders dengan baik selama 2 hari ini. Meski yang dia katakan penuh perhatian, gadis itu bisa mengerti maksud perkataannya tanpa mengatakannya. Fendi Zanders awalnya berencana untuk menolak, tetapi Fang Zihua, Xie Huaqiang dan lainnya membujuk Fendi Zanders untuk mempertahankan gadis itu. Lagi pula, dia baru saja datang ke sini dan tidak familiar dengan tempat itu. Bahkan jika Fendi Zanders tidak punya ide lain, dia bisa menggunakan dia sebagai pemandu wisata. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia merasa apa yang dikatakan Fang Zihua masuk akal, jadi dia menjaga gadis itu di sisinya. Bab 673. Setelah memasuki hotel, Fendi Zanders dan yang lainnya dipimpin oleh 5 wanita cantik ke dalam suite yang telah disiapkan Presiden Wang sebelumnya. Namun, saat Fendi Zanders hendak memasuki suite, dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum bertemu Zhou Chaoyang. Jadi dia berbalik dan bertanya pada Fang Zihua, mengapa saya tidak melihat orang yang bertanggung jawab atas Asia Tenggara yang Anda sebutkan? Tuan Zanders, Zhou Chaoyang mungkin belum datang, Anda dapat pergi ke kamar untuk beristirahat sebentar, dan saya akan memberitahu Anda ketika Zhou Chaoyang datang nanti. Fang Zihua buru-buru membalas Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu berbalik dan masuk ke kamar. Dan kecantikan itu mengikuti Fendi Zanders ke dalam kamar.
Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders menoleh dan menatap gadis cantik kecil yang mengikutinya masuk. Ekspresi kebingungan muncul di matanya, dan bertanya dengan lembut, "Mengapa kamu mengikutinya juga?" "Tuan Zanders, misiku adalah melayanimu di sisimu, jadi aku tidak bisa pergi." Si cantik berbisik kembali kepada Fendi Zanders. "Saya tidak membutuhkan layanan Anda sekarang." Fendi Zanders merasa aneh memiliki seorang gadis di sisinya sepanjang waktu, jadi dia menjawab langsung. "Tuan Zanders, saya mohon, tolong jangan mengusir saya. Jika Anda mengusir saya tidak akan mendapatkan uang. Saya masih mengandalkan uang ini untuk menemui ibu saya." Melihat itu Fendi Zanders ingin mengusirnya, si cantik memohon dengan semangat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata keindahan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah keindahan itu. Padahal, kecantikannya masih sangat cantik, dengan kulit putih, kaki ramping, dan dada montok. Dia terlihat muda dan menarik, seksi tapi tidak dibuat-buat. Hanya saja pakaian si cantik terlihat sedikit lusuh, hanya dengan kaos putih tipis di bagian atas tubuhnya, dan celana pendek denim sebatas pinggul di bagian bawah tubuhnya. Meski berpakaian agak lusuh, Fendi Zanders masih bisa melihat sosok cantiknya yang berkembang dengan baik, terutama sepasang kakinya yang ramping dan cerah, yang terlihat sangat menarik. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa jika dia berdandan bagus, dia pasti akan sangat cantik, dan dia pasti tidak akan kalah dengan kecantikan yang dia kenal. "Bolehkah saya mengetahui namamu?" Fendi Zanders menanyakan kecantikan itu dengan lembut. "Namaku Liang Jing, Tuan Zanders, panggil saja aku Xiao Jing." Si cantik tidak berani diremehkan, dan buru-buru menjawab. "Kenapa kamu datang bekerja di sini? Kamu seharusnya masih bersekolah sekarang, kan?" Fendi Zanders bertanya pada Liang Jing dengan nada bingung. Setelah Liang Jing mendengar kata-kata Fendi Zanders, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia buru-buru berkata, "Ketika saya masih di sekolah dasar, ayah saya meninggal dalam kecelakaan mobil. Saya bergantung pada ibu saya sejak saya masih kecil. Belakangan, ibu saya juga jatuh sakit, dan keluarga saya tidak memiliki sumber penghasilan. Jadi saya masih di sekolah menengah. Saya sudah putus sekolah, dan kemudian bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di kota kecil. Kemudian, Presiden Wang melihat bahwa saya cantik, jadi dia meminta saya datang untuk menjamu beberapa hal penting. Tamu. Selama saya bisa memperlakukan para tamu dengan baik, Presiden Wang akan memberi saya $10. 10.000 yuan, jika saya punya uang ini, saya bisa menemui dokter untuk ibu saya." Setelah Liang Jing selesai berbicara, dia sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, "Presiden Wang juga mengatakan kepada saya bahwa saya harus melayani Anda, Tuan Zanders." Melihat Liang Jing, Fendi Zanders tidak bisa menahan cemberut. Dia tahu betul apa maksud Liang Jing di dalam hatinya. Tapi Fendi Zanders sudah memiliki banyak wanita di sekitarnya sekarang, dan dia tidak punya pemikiran lain tentang Liang Jing. Jika Fendi Zanders benar-benar ingin menemukan seorang wanita, apakah itu Yi Yun atau Liu Chenwei, yang perlu dia lakukan hanyalah menelepon. Meskipun Liang Jing juga sangat cantik, Fendi Zanders tidak ingin menyakiti gadis malang ini. Karena Fendi Zanders merasa Liang Jing saat ini seperti dirinya saat itu. Dia tahu jika dia mengusir Liang Jing sekarang, pimpinan Wang pasti akan mengirim Liang Jing ke tempat tidur orang lain. "Karena kita berdua bisa bertemu, itu adalah takdir, kamu tetap di sini." Fendi Zanders berkata dengan lembut pada Liang Jing. "Kalau begitu, Tuan muda itu, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu? Apakah Anda ingin saya membantu Anda meremas bahu Anda?" Liang Jing tersipu dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. "Tidak perlu, kenapa kamu mencubit bahuku di siang bolong?" Fendi Zanders menjawab dengan ekspresi tak berdaya. "Tidakkah kamu ingin aku tinggal karena kamu ingin aku melayanimu? Aku tidak akan melakukan apapun selain meremas bahuku." Liang Jing menatap kosong ke arah Fendi Zanders, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan nada bingung. "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi dengan menahanmu di sini, tetaplah di sisiku, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun, jangan khawatir." Jawab Fendi Zanders tak berdaya. Setelah Liang Jing mendengar kata-kata Fendi Zanders, sentuhan emosi muncul di matanya, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, apakah yang Anda katakan itu benar?" "Tentu." Fendi Zanders mengangguk. "Tuan Zanders, apakah Anda ingin saya melakukan sesuatu sekarang?" Liang Jing memandang Fendi Zanders dan bertanya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liang Jing, dia tidak bisa menahan diri untuk bangun dan melihat keluar, lalu berkata dengan lembut, "Kami berdua tidak ada hubungannya di sini, jadi kamu bisa berjalan-jalan di dalam kota bersamaku. Ayo jalan-jalan." "Oke." Liang Jing buru-buru setuju, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setelah Fang Zihua, Xie Huaqiang dan yang lainnya melihat bahwa Fendi Zanders akan berjalan-jalan di kota, mereka juga berencana untuk pergi keluar dengan Fendi Zanders. Tetapi Fendi Zanders merasa jika orang-orang ini semua ada di sisinya, itu akan terlalu mencolok. Terlebih lagi,
Fendi Zanders hanya berkeliaran dengan santai, dan ada penjaga keamanan di mana-mana di kota, jadi Fendi Zanders seharusnya tidak menghadapi bahaya apapun. Jadi dia langsung menolak Fang Zihua dan yang lainnya, dan pergi bersama Liang Jing sendirian. Ketua Wang melihat bahwa Fendi Zanders hanya membawa Liang Jing bersamanya, jadi dia secara alami sangat bahagia di dalam hatinya, dan dia terus mengedipkan mata di Liang Jing, yang sangat jelas terlihat. Dan Fendi Zanders mengabaikan Presiden Wang, dan membawa Liang Jing langsung keluar hotel. Pasalnya, perlombaan pencaksilat yang diadakan di kota kecil kali ini merupakan konfrontasi tahunan antar petinggi dari berbagai provinsi. Oleh karena itu, perlombaan pencaksilat ini masih sangat seru, dan tentunya akan banyak wisatawan yang datang ke sini. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, kota ini juga menyiapkan banyak pertunjukan, termasuk kompetisi pencaksilat, namun kompetisi pencaksilat kali ini adalah pertarungan antar orang biasa. Kontes antar pejuang sejati diadakan malam ini. Fendi Zanders membawa Liang Jing dan meninggalkan hotel. Tetapi saat Fendi Zanders keluar dari hotel, dia melihat sekelompok besar orang berjalan menuju posisinya. Dan Fendi Zanders tercengang saat melihat pria parubaya itu berjalan di depan. Bab 674. Saat Fendi Zanders hendak berjalan-jalan bersama Liang Jing, dia melihat sekelompok besar orang berjalan ke arahnya. Dan orang-orang ini terlihat tinggi dan kekar, dengan otot-otot menonjol yang seolah-olah merobek pakaian di tubuh mereka. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat pria parubaya berjalan di depan, dia tertegun sejenak dengan ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. Karena pria parubaya ini tidak lain adalah ayah Zhou Muxue, Zhou Chaoyang. Baru saja Fendi Zanders masih bertanya kepada Fang Zihua mengapa Zhou Chaoyang tidak datang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia baru saja keluar dari hotel dan bertemu dengan Zhou Chaoyang. Zhou Chaoyang sepertinya juga pernah melihat Fendi Zanders. Ketika Zhou Chaoyang melihat Fendi Zanders, kilatan cahaya aneh muncul di matanya. Kemudian dia berjalan tepat di depan Fendi Zanders, mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di sini? Paman Zhou, aku. Fendi Zanders baru saja membuka mulut untuk berbicara. Tetapi Zhou Chaoyang sepertinya tidak ingin melanjutkan percakapan dengan Fendi Zanders, dia tidak memberi kesempatan kepada Fendi Zanders untuk berbicara, dan berkata dengan suara dingin, jangan membuat masalah di sini, datang ke sini untuk menemuiku nanti. Ada yang harus kulakukan, aku ingin bertanya padamu. Jelas sekali, Zhou Chaoyang merasa Fendi Zanders ada di sini untuk menyaksikan kegembiraan itu. Dan alasan mengapa dia meminta Fendi Zanders untuk datang kepadanya adalah karena dia ingin bertanya kepada Fendi Zanders tentang gelang giok itu. Setelah Zhou Chaoyang selesai berbicara, dia tidak memberi Fendi Zanders kesempatan untuk berbicara, dan langsung masuk ke hotel. Dan Fendi Zanders menatap Zhou Chaoyang tanpa daya, lalu berbalik dan pergi tanpa daya. Presiden Zhou, siapa anak itu? Setelah memasuki hotel, seorang pria parubaya di samping Zhou Chaoyang bertanya kepada Zhou Chaoyang sambil tersenyum. Itu hanya teman putriku. Kamu meminta orang-orangmu untuk membantuku mengawasinya. Jika dia menemui masalah, ingatlah untuk membantu. Meskipun Zhou Chaoyang memperlakukan Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, dia tetap sangat peduli pada Fendi Zanders. Ada banyak turis di kota Xishan, dan sering terjadi perkelahian dan perkelahian. Dia khawatir Fendi Zanders akan menghadapi beberapa masalah. Mengerti? Pria parubaya itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Pria parubaya ini adalah Zhu Sangbo, seorang gangster terkenal di kota Xishan. Dia biasanya bekerja sama dengan Ketua Wang, tetapi Zhu Sangbo masih memiliki kekuatan di kota Xishan. Dan suasana hati Zhou Chaoyang sedang tidak baik saat ini, karena Zhou Chaoyang baru saja memperhatikan Liang Jing di samping Fendi Zanders. Sekarang hubungan antara Fendi Zanders dan Lin Min tidak jelas, dan putrinya tampaknya agak ambigu terhadap Fendi Zanders, dan sekarang Fendi Zanders membawa seorang gadis kecil yang muncul entah dari mana di kota Xishan. Yuan, saya harus mengatakan bahwa hubungan Fendi Zanders dengan lawan jenis memang agak rumit. Jadi saat ini, kesan Zhou Chaoyang terhadap Fendi Zanders secara alami agak buruk. Chaoyang, kamu di sini. Pada saat ini, Xie Huaqiang dan Fang Zihua keluar dari ruangan dan berjalan langsung menuju posisi Zhou Chaoyang. Meski hubungan antara Fang Zihua dan Zhou Chaoyang tidak terlalu baik, Xie Huaqiang dan Zhou Chaoyang telah berteman dekat selama bertahun-tahun. Jika tidak, Zhou Chaoyang tidak akan membawa seseorang untuk membantu Xie Huaqiang berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Huaqiang, sudah lama tidak bertemu. Setelah Zhou Chaoyang melihat Xie Huaqiang, dia berjalan ke arah Xie Huaqiang, lalu memeluk Xie Huaqiang. Saat turnamen selesai, kita berdua harus minum yang enak. Xie Huaqiang juga menjawab dengan sangat gembira, lalu berkata dengan lembut kepada Zhou Chaoyang, pergi dan sapa Tuan Fang. Mendengar kata-kata Xie Huaqiang, Zhou Chaoyang mau tidak mau menoleh untuk melihat Fang Zihua di sebelahnya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Fang, sudah lama tidak bertemu. Tidak bisakah kamu melepaskan masa lalu? Fang Zihua bertanya pada Zhou Chaoyang sambil tersenyum. Kaisar telah berubah.
Kita yang menjadi budak, tidak ada yang tidak bisa kita lepaskan. Saya sudah lama melepaskan apa yang terjadi saat itu. Meskipun Zhou Zhao yang tidak menyimpan dendam terhadap Fang Zihua dalam hatinya, nadanya masih sangat belak-belakan saat mengatakan ini. Ketua lama juga melakukannya demi kebaikan kita berdua. Fang Zihua mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zhou Chaoyang dengan lembut, dan berkata dengan lembut. Begitu. Zhou Zhao yang mengangguk ringan, lalu memandang Fang Zihua dan bertanya, di mana Tuan Zanders? Bahwa saya menemui Tuan Zanders, saya belum melihat pewaris ketua lama. Sungguh kebetulan Anda datang ke sini. Tuan Zanders baru saja keluar, dan dia mungkin tidak akan kembali sampai beberapa saat kemudian. Fang Zihua menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu saja, kata Zhou Chaoyang ringan. Masih ada waktu sebelum turnamen seni bela diri dimulai, bagaimana kalau kita bertiga pergi minum? Melihat Zhou Chaoyang dan Fang Zihua telah berdamai, Xie Huaqiang secara alami berbahagia di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, dia terjepit di antara mereka berdua, dan dia selalu merasa sangat malu, dan sekarang dia akhirnya bisa menarik napas. Aku akan membiarkan dapur belakang menyiapkan makanannya sekarang. Setelah Presiden Wang mendengar perkataan Xie Huaqiang, dia buru-buru berteriak, lalu berbalik dan memanggil staf di hotel untuk menyiapkan jamuan makan. Di sisi lain, Fendi Zanders dan Liang Jing berkeliaran di sekitar kota. Saat ini, banyak sekali turis di kota Xishan, dan kebanyakan dari mereka adalah pasangan atau teman. Lagi pula, turnamen pencak silat ini sangat seru dan bisa menarik banyak orang kaya untuk datang dan berbelanja. Liang Jing ragu-ragu sejenak, menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, apakah Anda baru saja mengenal orang-orang itu? Tahu. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Apa yang mereka lakukan? Mereka terlihat menakutkan. Liang Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya beberapa bos besar. Jawab Fendi Zanders ringan. Bos yang bisa datang ke kompetisi pencak silat bukanlah orang baik. Kudengar dari temanku bahwa hanya bos gangster yang akan datang ke kompetisi pencak silat. Apalagi orang-orang ini adalah iblis yang memakan orang dan tidak meludah tulang. Polisi tidak bisa mengendalikannya terakhir kali, saya mempunyai seorang teman yang kakinya patah hanya karena dia melihat bosnya sekali lagi, dan dia masih terbaring di rumah sakit. Liang Jing menatap Fendi Zanders hati-hati dan berkata. Tapi Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Liang Jing, bagaimanapun juga, Liang Jing hanyalah seorang anak miskin dari kota kecil. Di mata kakak-kakak masyarakat, orang-orang ini seperti semut. Bahkan jika kaki mereka benar-benar patah, mereka tidak punya tempat untuk memperbaiki keluhan mereka, jadi apa yang dikatakan Liang Jing adalah hal yang sangat umum. Tuan Zanders, menurutku kamu cukup baik. Melihat Fendi Zanders terdiam, Liang Jing terus berbicara dengan Fendi Zanders. Bagaimana kabarku? Fendi Zanders memandang Liang Jing dan tersenyum tipis. Menurutku kamu adalah orang yang baik. Aku mendengar dari saudara perempuanku bahwa para bos itu suka menyentuh kita dan sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia, tetapi kamu tidak melakukannya. Liang Jing dengan cepat menjawab. Bab 675. Setelah bergaul dengan Liang Jing selama beberapa waktu, Fendi Zanders menemukan bahwa Liang Jing sebenarnya adalah gadis yang sangat sederhana. Hal-hal yang ada dalam pikiran saya jauh lebih sederhana daripada gadis-gadis di kota besar. Jika bukan karena Fendi Zanders dikelilingi oleh terlalu banyak wanita, dia mungkin benar-benar tertarik pada gadis sederhana seperti Liang Jing. Namun kini, Fendi Zanders tidak ingin lagi memprovokasi gadis lain. Beberapa wanita di sekitarnya saja sudah cukup membuat Fendi Zanders pusing. Cleo Fei Lin sekarang berada di luar negeri dan belum menghubungi Fendi Zanders. Tapi begitu Cleo Fei Lin kembali ke Tiongkok, Cleo Fei Lin mengetahui tentang Fendi Zanders, Liu Chenwei dan Yi Yun, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Cleo Fei Lin. Apa yang kamu lakukan di depan? Kenapa begitu ramai? Melihat kerumunan besar orang berkumpul di depannya, Fendi Zanders bertanya pada Liang Jing dengan ekspresi bingung. Tuan Zanders, ada kompetisi di atas ring di depan. Kota kecil secara khusus mengadakan kompetisi di siang hari untuk mendapatkan uang. Peserta kompetisi adalah orang-orang biasa, dan hadiah uang mereka hanya 10.000 hingga 20.000 yuan. Itu adalah kompetisi seni bela diri yang sebenarnya. Kompetisi seni bela diri itu seru, dihadiri oleh para master, dan pada dasarnya membunuh beberapa orang setiap tahun. Liang Jing buru-buru menjawab dengan lembut. Jadi ini ya. Fendi Zanders memandang Liang Jing dan sedikit mengangguk. Yah, dan bahkan di kompetisi ring siang hari, akan ada korban jiwa, tapi tidak mungkin, orang-orang ini hanya bisa memilih bekerja keras untuk menghasilkan uang. Liang Jing memandang Fendi Zanders dan menghela nafas pelan. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat ada sesuatu yang salah dengan ekspresi wajah Liang Jing, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Tidak, tidak ada. Liang Jing membeku sesaat, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Faktanya,
Liang Jing masih sedikit sedih saat ini, karena dia juga berharap bisa bersekolah dan melanjutkan ke universitas seperti orang-orang normal, dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang cocok setelah lulus. Namun sayangnya, Tuhan membuat lelucon dengannya. Bukan hanya ayahnya yang meninggal lebih awal, kini ibunya pun sakit dan dirawat di rumah sakit. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah membayar biaya pengobatan ibunya. Selama dia bisa menyembuhkan ibunya, dia akan puas. Setelah Liang Jing menenangkan emosinya sebentar, dia terus mengajak Fendi Zanders berjalan-jalan di kota. Beberapa menit kemudian, Liang Jing membawa Fendi Zanders ke alun-alun. Saat ini alun-alun sudah ramai dikunjungi wisatawan, dan terdapat sebuah cincin di tengah alun-alun. Saat ini, ada dua orang yang bertarung sampai mati di atas ring, salah satunya tinggi dan kuat, dan kemampuan bertarungnya cukup luar biasa. Meskipun orang yang dia lawan tidak lemah, dia bukanlah lawannya. Orang-orang di bawah ring sangat bersemangat dan terus berteriak. Adegan itu sangat meriah. Fendi Zanders tanpa sadar melirik kedua orang di atas ring, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Faktanya, jika Fendi Zanders melihat pertarungan antara dua orang ini sebelumnya, dia pasti akan menganggapnya sangat seru. Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders melihat kedua orang di atas ring, dan menemukan bahwa gerakan kedua orang itu sangat lambat, membuat Fendi Zanders merasa seperti sedang bermain-main. Selain itu, kekuatan dan kekuatan pukulannya juga sangat buruk, dan tidak bisa menarik perhatian Fendi Zanders sama sekali. Mengapa keduanya berkelahi seperti siswa sekolah dasar? Mereka tidak sebaik gorila konyol Yuan Bao. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, lalu berbalik dan bersiap untuk membawa Liang Jing pergi. Fendi Zanders. Tapi saat Fendi Zanders hendak pergi, suara terkejut datang dari kejauhan. Fendi Zanders tanpa sadar menoleh untuk melihat, dan menemukan seorang gadis yang sangat muda dan cantik mengenakan kacamata hitam berlari menuju posisi Fendi Zanders. Karena gadis itu memakai kacamata hitam, Fendi Zanders tidak mengenali siapa gadis itu. Setelah beberapa saat, gadis itu dengan cepat berjalan ke depan Fendi Zanders, lalu berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, "Fendi Zanders, ini benar-benar kamu. Presiden." Fendi Zanders membeku sesaat ketika dia mendengar suara gadis itu, dan bertanya dengan ekspresi bingung. "Ya, ini aku." Gadis itu berteriak gembira, lalu melepas kacamata hitam di wajahnya, memperlihatkan wajah yang lembut dan cantik, dengan sepasang mata besar berair yang terus menatap Fendi Zanders. Saat ini, gadis yang muncul di depan Fendi Zanders tidak lain adalah Zhou Meng, presiden klub piano sekolah tempat Fendi Zanders bergabung. Hubungan antara Fendi Zanders dan Zhou Meng sebelumnya cukup baik. Zhou Meng adalah gadis baik hati yang selalu membantu Fendi Zanders. Namun sejak Zhou Meng menabrak mobil sport Fendi Zanders di gerbang M Grand Group terakhir kali, Zhou Meng selalu mengira Fendi Zanders mencuri mobilnya, sehingga kesannya terhadap Fendi Zanders juga berubah. Zhou Meng awalnya berencana memanggil polisi dan membiarkan polisi menangani pencurian mobil Fendi Zanders. Namun Zhou Meng tidak menelepon polisi karena dia khawatir jika Fendi Zanders benar-benar mencuri mobilnya, Fendi Zanders mungkin tidak mampu membayar kompensasi. Jadi pada akhirnya Zhou Meng berencana membiarkan Fendi Zanders mengurus dirinya sendiri. Zhou Meng tidak menyangka bahwa Fendi Zanders belum ditangkap oleh polisi, tetapi bertemu dengan Fendi Zanders lagi di sini. "Presiden, mengapa Anda ada di sini?" Fendi Zanders bertanya pada Zhou Meng dengan lembut. "Saya datang ke sini bersama teman saya. Saya mendengar bahwa akan ada kompetisi seni bela diri di sini malam ini." Jawab Zhou Meng sambil tersenyum, lalu menoleh untuk melihat Liang Jing di samping Fendi Zanders. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, "Fendi Zanders, apakah ini pacarmu?" Zhou Meng melihat bahwa meskipun Liang Jing berpakaian sangat biasa, tetapi kulitnya sangat cerah, dan sepasang matanya yang cerah dan besar sangat indah, dia tidak bisa, mau tak mau aku merasa kasihan padanya. Dan Fendi Zanders menoleh untuk melihat Liang Jing, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia bukan pacarku." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liang Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, dengan ekspresi yang sangat malu-malu. Wajahnya. Melihat Liang Jing seperti ini, Zhou Meng tanpa sadar tersenyum dan menatap Fendi Zanders dengan tatapan yang saya mengerti. "Ngomong-ngomong, Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan dengan mobil itu setelahnya?" Zhou Meng tiba-tiba teringat akan mobil sport yang ditabraknya, dan mau tidak mau bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. "Mobil." Fendi Zanders membeku sesaat, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Benar, itu mobil sport Ferrari. Apakah kamu mencuri mobil itu?" Zhou Meng bertanya pada Fendi Zanders dengan terus terang. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Zhou Meng, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhou Meng dengan mobil itu. Jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata dengan ringan, "Presiden, sebenarnya, mobil itu milik teman saya. Saya kebetulan membantu teman saya mengambil mobil hari itu, tetapi saya menemukan bahwa Anda menggaruk mobil teman saya. Aku mengkhawatirkanmu."
Ada beban psikologisnya, jadi aku sengaja melepaskanmu dulu. Aku sudah menjelaskannya padamu saat itu, tapi kamu masih tidak percaya.